Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang statistik 1. Untuk semester ini inilah silabusnya. Bahasan yang pertama populasi dan sampel. Di sini subpokok bahasanya adalah pengumpulan data. Kemudian yang kedua, penyajian data dengan subpokok bahasanya adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Kemudian diagram lambang, peta dan pencar. Pokok bahasan yang ketiga ini adalah distribusi frekuensi dan grafik. Yaitu subpokok bahasanya membuat daftar distribusi frekuensi, kemudian histogram poligon. Selanjutnya yang keempat, ukuran gejala dan ukuran letak. Maksudnya ukuran gejala pusat atau pemusatan data. Jadi atas subpokok bahasanya min, median, dan modus. Serta yang letaknya kuartil, desil, persentil. Kemudian bahasan yang kelima itu adalah ukuran simpangan, dispersi, dan variasi. Ya. Pokok bahasanya adalah rentang, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, bilangan baku, kemudian koefisien variasi. Terakhir, bahasan terakhir adalah momen, kemiringan, dan kurtosis. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu populasi dan sampel. Subpokok bahasan adalah pengumpulan data. Sebelum kita melangkah jauh pada populasi dan sampel, kita harus tahu terlebih dahulu mana yang statistik, kemudian apa itu yang statistika. Ada perbedaan di antara keduanya, bahwa yang statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, dan sampai pada penarikan kesimpulan yang berdasarkan kumpulan data dan penganalisan yang dilakukan tadi, guna kemajuan kemaslahatan umat manusia. Nah, jadi yang statistika adalah ilmunya. Sedangkan statistik adalah prosesnya, yaitu proses mengumpulkan datanya, mengolah data, dan menganalisis data. Namun tidak sampai pada penarikan kesimpulan. Data-data yang kita sebut tadi itu yang dimaksud adalah data statistik. Yang bagaimana? Yaitu data berupa keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu, dapat berbentuk kategori, misalnya baik, senang, puas, berhasil, kemudian rusak, gagal, yang juga dapat berbentuk bilangan. Data tersebut dibedakan berdasarkan bentuknya atas dua, itu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, untuk data itu sendiri, itu memiliki harga yang berubah-ubah, yang sering disebut dengan istilah variabel, artinya peubah. Kita masuk yang pertama, data kuantitatif. Itu dibedakan atas dua, yaitu yang pertama data variabel diskrit. Yang bagaimana yang diskrit? Yang berarti data tersebut diperoleh dari hasil penghitungan. Contoh, pembangunan gedung sekolah pada suatu kabupaten. Nah, itu akan diperoleh berbilang banyaknya. Ada berapa buah pembangunan gedung tersebut?
Misal 102 buah gedung, atau di kabupaten lain ada 87 buah gedung. Itu semua berbilang, membilangnya mulai dari 1, 2 hingga total berapa keseluruhannya. Nah, itu yang dimaksud dengan data variabel discrete. Kemudian yang kedua itu adalah data variabel continue, yang diartikan data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, mengukur luas daerah suatu kecamatan, luasnya 234 km persegi, atau panjang jalan tol di suatu provinsi 12.000 km. Nah, itu memulai mengukur, berbeda sekali dengan tadi menghitung. Nah, itu data continue. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif itu merupakan kategori kualitas objek yang diteliti. Kualitasnya. Yang disebut dengan data kualitatif. Contoh, suatu keberhasilan, kesembuhan, kemudian rusak, gagal, dan lain-lainnya. Nah, yang merupakan sifat. Nah, itu data kualitatif. Namun dalam penelitian itu dirubah ke bentuk nominal juga, sehingga data tersebut dapat diolah. Nah, biasanya nanti di SPSS ketika dilanjutkan, nah itu bisa diolah data tersebut. Data kualitatif sendiri itu dibedakan, ada yang disebut dengan intern dan extern. Dan intern itu yang maksud semisal penelitian terhadap keadaan pegawai dalam suatu organisasi, di suatu sebuah perusahaan, pengeluaran atau keuangan, keadaan barang di suatu gudang pabrik, penelitian tentang hasil jualan, dan lain sebagainya. Nah, itu data tersebut diperoleh dari dalam suatu lembaga atau perusahaan. Nah, makanya disebut dengan intern. Kemudian yang kedua itu extern, yang mana data tersebut diperoleh atau berasal dari luar, dari suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian tentu dalam penelitian tersebut kita butuh data. Ada yang disebut dengan data mentah, artinya data tersebut baru diperoleh dan belum mengalami pengolahan apapun. Itu disebut data mentah. Nah, kaitannya dengan populasi, nah data tersebut tentu berada pada satu kelompok yang akan kita teliti. Semua data yang akan diteliti itu disebut dengan populasi, dengan semua nilai yang mungkin, dengan hasil penghitungan, bisa juga dari hasil pengukuran mengenai suatu karakteristik tertentu dari semua yang akan kita teliti sifat-sifatnya. Itu yang disebut populasi, cakupannya luas ya. Nah, apa itu sampel? Nah, sampel adalah sebagian saja dari populasi yang diambil sebagai nilai yang akan diteliti. Jadi sebagian dari populasi, tidak semua yang diteliti itu dimasukkan dalam data penelitian. Nah, maka karena begitu banyak, maka diambil sampel. Nah, itulah yang disebut dengan sampel, sebagian saja dari populasi yang diambil untuk diteliti. Nah, namun syaratnya sampel harus representatif. Artinya segala karakteristik populasi itu harus tercermin atau terwakili. Nah, namun tidak semua juga penelitian tersebut harus menggunakan sampel. Namun semua populasi yang dipergunakan diteliti itu juga bisa, yang sering disebut dengan sensus. Namun kalau diambil sebagian kecil dari populasi, itu disebut dengan metode sampling, makanya perlu sampel. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Contohnya,
Jika dikatakan 20% mahasiswa di Indonesia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Dan dari sini bisa kita lihat bersama, sebutkan 20% mahasiswa Indonesia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Ada nominal yang di sana disebutkan 20%. Nah, siapa yang harus kita teliti? Harus ada data mentahnya dulu, yaitu seluruh mahasiswa Indonesia ditinjau dari ekonomi keluarganya. Nah, itu data mentahnya. Nah, populasinya siapa nih yang akan diteliti? Yaitu semua orang tua mahasiswa beserta karakteristiknya yang diteliti. Nah, begitu. Jadi, itulah populasinya. Itu semua orang tua mahasiswa yang memiliki karakteristik yang akan kita teliti. Nah, namun kalau memang penelitian tersebut tidak membutuhkan sampel, itulah yang disebut dengan sensus, ya. Kemudian kita butuh sampel seandainya untuk melakukan sampling. Apa sampelnya? Yaitu sebagian saja dari semua orang tua mahasiswa yang dikenai penelitian. Namun syaratnya harus representatif. Artinya di sampel tersebut terkandung semua karakteristik populasi orang tua mahasiswa itu. Kita masuk pada pengumpulan data. Bagaimana langkah-langkah pengumpulan data? Yang pertama, penelitian langsung ke lapangan atau observasi di laboratorium. Kemudian yang kedua, bisa dengan mengambil data dari sekumpulan data yang telah dilaporkan oleh seseorang atau lembaga, ya. Yang ketiga, bisa dengan melakukan angket atau interview dan lain sebagainya. Nah, pembulatan angka. Tentu dalam penelitian itu kita data-data tersebut tidak semua nilai desimalnya kita input, namun ada bisa 2 tempat desimal, ya, bisa hanya berupa satuan saja, bisa hanya memang kita butuhkan penelitian hanya 1 angka belakang koma. Aturan 1, aturan 2 bisa kita lihat bersama bahwasanya kalaulah nanti kita butuh hanya 2 angka belakang koma, maka jika lebih dari sama dengan 5 dibulatkan 1 ke angka yang di depannya. Kalau kurang dari 5, maka angka yang di depannya itu tetap. Baik, untuk latihan dan kuis, bisa Anda kerjakan. Yang pertama, jelaskan beberapa sensus yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, suatu kasus pemerintah akan menentukan persentase anak usia sekolah yang berada di pedesaan. Tentukan populasi dan sampelnya. 3, pilihlah yang termasuk data discrete dan kontinu. Terakhir, jelaskan perbedaan sensus dan sampling. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.